Oke, terima kasih Anda masih bergabung dengan iTalk. Saya masih bersama dengan dua orang narasumber, Pak Boyamin Saiman, Pak Roy Salam, dan tadi kita masih membahas dengan pandangan Pak Abdullah Hamawa di awal, teka-teki dengan sikap KPK yang begitu lambat dalam mengupas atau mengusut kasus sumber waras. Bung Roy, kalau Anda jadi KPK, Anda akan lakukan apa? Ya, saya kira memang mesti kita harus hati-hati ya, karena memang KPK kan selalu diperhadapkan pada aturan bahwa dia nggak boleh melakukan SP3 ketika sudah dalam proses penetapan. Ketika ada ketidakyakinan dengan tindak pidana yang terjadi, mendingan dia tahan dulu daripada nanti tidak bisa SP3. Iya, betul. Jadi memang karena ada Kalaupun tidak bisa SP3 kan pengadilan bisa membebaskan. Ya disinilah selalu KPK kan hati-hati di situ, dan saya kira setiap pimpinan tidak akan menciptakan sejarah yang buruk gitu dalam di periodenya gitu. Tidak berhak SP3 tapi berhak menghentikan penyelidikan. Nah sekarang ini kan tahapannya penyelidikan. Kalau ngomongnya bahwa tidak ada niat jahat dan juga belum pertemuan dua alat bukti, padahal itu setelah investigasi BPK, maka ya udah hentikan penyelidikannya. Dia berwenang. Sampai dia ketemu lagi. Ya berwenang menghentikan penyelidikan. Pasal 44 itu berwenang menghentikan penyelidikan. Hentikan penyelidikannya, nanti saya gugat gitu loh. Ketika tidak daripada ngambang terus begini gitu. Ketika tidak dihentikan, Anda melihat kenapa? Nah, itu tarik ulur karena tidak yakin mau menghentikan penyelidikan, pasti digugat oleh Boyamin dan kawan-kawan dan pasti kalah gitu loh. Jadi ya gampangannya udahlah, tidak berani menghentikan penyelidikan tapi juga tidak berani menaikkan ke penyidikan. Itu langkah paling aman. Dan saya yakin karena pimpinan KPK ini demam panggung, jadi ya maklumi aja lah. Loh, kalau Anda maklum, kenapa Anda gugat juga? Loh, justru itulah, karena tidak mau maklum saya. Jadi Anda gugat sekarang ini? Saya gugat sudah kedua kali. Yang kemarin 2 bulan yang lalu jawabannya menyatakan tidak menghentikan penyelidikan. Karena masih hati-hati, penelahan yang kuat segala macam. Ketika habis itu ngomong tentang alat bukti belum ditemukan dan kemudian habis saya gugat itu kan ngomong begitu dan tidak ada niat jahat. Saya gugat lagi, jawaban hari ini apa? Apa tuh? Enggak, juga tegas tidak menghentikan penyelidikan, masih dalami hati-hati segala macam. Mestinya dengan 2 pernyataan itu langsung menyatakan, oh ya kami sudah menghentikan penyelidikan. Kalau gitu memang dia tidak bisa menemukan. Loh, iya kan ruhnya penyelidikan itu di situ. Tapi kalau Anda, sekarang saya balik tadi ke Bang Roy, sekarang pada Anda, kalau Anda yang menjadi pimpinan KPK, emang Anda bisa temukan? Loh, niat jahat itu kalau bicara motivasi ada. Gimana? Misalnya begini, yang hijau ini. Apa itu hijau? Yang hijau ini adalah di dalam pernyataan ini, yang Kartini Mulyadi dan Stefanus Sudianto tanggal 30 April 2015. Selaku wakil dari pihak yayasan. Yayasan menyatakan menyediakan jalan akses supaya ini punya akses jalan Kiai Tapa. Tapi kenyataannya ini apa? Tidak ada izin pembina. Berarti pernyataan ini tidak sah. Tidak ada izin pembina. Beda dengan pelepasan yang ini. Pembina? Karena yayasan. Pelepasan aset harus izin pembina dan izin pengawas. Tidak hanya seperti ketua yang yayasan. Ini. Iya, seperti yang ini, yang AGB nomor 2878 itu ada izin pembina dan ada izin pengawas. Ketika dia lepas. Dia lepas. Nah, kalau yang ini tidak ada izin pembina dan tidak izin pengawas, dia berani-beraninya menyodorkan kepada Pemprov DKI ini loh, sudah saya lepas tanah ini. Mungkin itu bisa diatur belakangan. Dia sebagai ketua yayasan cukup berkuasa, katakanlah. Tidak bisa, ternyata ini adalah SHM milik Sin Minghui. Bukan Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang pengurusnya orang lain, masih bersengketa gugat-menggugat di pengadilan. Jadi ini sama dengan tanda kutip loh ya. Ini ada penipuan dan yang ditipu pura-pura tidak tahu ditipu. Tapi kan itu masih kasusnya lain lagi. Kalau lain lagi gimana? Ini kalau penipuan berarti penipuan yang dilakukan oleh penjual, bukan oleh Pemprov. Oh, Pemprov itu membeli harus lengkap administrasi dan lengkap teknis baru boleh dibayar. Kalau cuma dapat begini mestinya tidak mau. Kalau tidak tahu kan Anda katakan penipuan itu tadi. Loh, artinya proses dari korupsi itu mensreanya ada penyelundupan, penyusupan, ada penyalahgunaan wewenang, ada macam-macam. Terus siapa yang paling harus bertanggung jawab menurut Anda ini? Dalam posisi ini? Dalam posisi kasus ini secara keseluruhan? Ya pimpinan tertinggi. Maksudnya gubernur? Loh ya, karena gubernur kemudian juga membuat surat keputusan yang tanggal 10 Desember yang dijadikan dasar untuk pelepasan tanggal 17 Desember yang pelepasan ada izin pembina. Ternyata ada informasi misalnya ternyata itu tidak tanggal 10 tapi kira-kira tanggal 19 Desember. Kan gitu. Iya, kira-kira begitu. Terus Din Inawati. Anda temukan fakta-fakta itu? Bukan fakta lah mungkin ya. Anda temukan nggak petunjuk-petunjuk itu? Ya sejauh ini sih belum ya, karena memang dari apa yang kita punya ya kita menguji dari misalnya apakah boleh atau tidak menganggarkan sebuah
anggaran yang baru ya misalnya. Nah di undang-undang itu tetap membuka ruang itu. Oke. Boleh, enggak apa-apa. Boleh. APBD perubahan boleh aja, enggak masalah. Jadi Enggak masalah. Tapi ketika kemudian ada semacam Seperti gini loh, Mas, dalam membuat jembatan, boleh aja di baru atau kita boleh aja mengesahkan pembuatan jembatan. Tapi ketika kemudian jembatannya dibuat jelek atau perencanaan jelek sehingga ambrol, kan jadi korupsi ya, kan gitu. Ketika ini pelaksanaannya ternyata tidak dapat jalan yang lahan yang bagus, padahal di APBD itu lahan sumber waras, artinya keseluruhan atau sebagian, yang kemudian juga dalam pengertian itu Kiai Tapa, berarti Kiai Tapa yang di sini dong, yang sebelah barat, yang akses. Ternyata belinya adalah yang di sini. Ya, tapi kan itu tadinya mereka juga bayar PBB-nya atas nama itu juga. Karena namanya SPT dan NJOP itu, kalau pemiliknya atau yang menguasai atau yang mengelola jadi satu adalah satu. Supaya apa? Dengan ukuran yang besar. Jadi niatan jadi NJOP dan SPT itu niatannya untuk pendapatan daerah, pendapatan negara supaya tinggi. Tapi kalau kemudian gitu loh, ketika ini dibeli tersendiri begini, apakah boleh ini dengan patokan di sini? Itu loh, menurut BPK, ya mestinya patokannya di sini, kemudian diapresial segala macam. Faktanya udah kelihatan jelas, atau petunjuknya udah kelihatan jelas? Ya menurut versi kita ya, ya bisa jadi versi si penyidik itu juga belum bisa menarik kesimpulan ke arah situ gitu. Karena apa kira-kira membuat penyidik itu begitu susah gitu? Bahkan orang-orang yang di luar KPK seperti Mas Boyamin bisa menemukan banyak hal. Ya itu dia ini kan soal persepsi, cara menentukan sebuah persoalan ini benar, tepat atau tidak gitu. Ini kan bisa jadi misalnya tadi yang menunjukkan Mas Boyamin bahwa mestinya mungkin ini kan keseluruhan ini dibeli setengah, ya mestinya harganya juga beda gitu. Tapi kan fakta-fakta hukumnya kan jelas itu. Ada perjanjian berdasarkan NJOP, yang membuat NJOP siapa gitu ya. Lalu kemudian ketika kesalahan si pembuat NJOP kita lakukan itu diarahkan ke pihak lain. Itu juga jadi memberikan banyak permakluman dalam soal kan gini, kemarin gini aja lah. Saya ingin ini bukan soal pemakluman Mas, tapi lebih ke kalau secara prosedur itu kan sudah clear. Biasanya kan dalam korupsi kasus korupsi, kalau misalnya secara prosedur tepat, biasanya ada kickback gitu loh. Jadi karena itu yang belum ketemu. Nah ini kan sekarang yang belum ketemu. Sekali lagi Wali Kota Tegal itu prosedur dimenuhi. Dan seakan-akan pihak swasta dan juga Wali Kota Tegal dalam pleudenya itu KPK juga. KPK menyatakan bahwa itu diuntungkan negara karena dapat lahan yang lebih luas, bisa untuk pembuangan sampah. Dan kemudian nurut versi mereka, apresial mereka harganya sama apple to apple. Ini 16 hektar ini harganya 100 miliar, yang 6 hektar ini juga harganya adalah 100 miliar. Ketika ini kemudian didalam oleh KPK, ini apresialnya selisih 8 miliar. Selisih 8 miliar aja masuk penjara, apalagi ini 173. Mana adilnya? Itu loh. Dan itu tidak ada kickback. Tapi kemudian ketika ini ada beberapa prosedur yang tidak dipenuhi, kembali lagi apakah kasus seperti ini diceritakan atau memang ada mens rea yang lain gitu loh. Bisa jadi. Ada mens rea yang lain. Loh, mens rea sudah saya tunjukkan tadi, jalan akses. Ini ada penyelundupan. Terus juga berkaitan dengan ini apa yang dikatakan istilahnya yang Pak Ahok setelah panggil KPK itu kan 2 hal yang dikemukakan tentang NJOP itu, kenapa Bapak kok menaikkan, tidak ditahan dulu aja supaya bisa membeli NJOP dengan murah. Tapi ternyata rapat pertama Pak Ahok itu awalnya membeli dengan harga pasar. Malah gitu. Dan juga semua tahu itu sebenarnya pertanyaan kedua sebenarnya. Tapi dipotong dan tidak dijelaskan, itu justru pertanyaan penyidik untuk menanyakan lebih lanjut. Kalau itu Anda tahu bahwa NJOP itu kewenangan gubernur, kan aslinya kepentingannya apa sih kewenangan untuk dinaikkan? Kan pendapatan asli daerah. Kan gitu. Artinya kan tahu bahwa ini bukan harga terbentuk yang sebenarnya. Kedua, tentang HGB mau habis. Kan dia pertanyaannya, Bapak tahu nggak HGB mau habis? Sebentar, HGB mau habis. 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. Kan seakan-akan Pak Ahok, habis itu kan kalau HGB habis langsung aja diambil. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya pertanyaan BPK tadi, seorang penyidik tadi, kalau Anda tahu mau habis, istilahnya kan seperti beli mobil. Kalau pajak mau habis kan harganya lebih murah. Bisa lebih murah lagi. Nah, kan juga begitu. Bukan berarti BPK menyuruh Pak Ahok merampas HGB. HGB itu seumur-umur adalah pemilik ini atau yang tercantum di situ mengajukan permohonan hak utama bisa menjadi yang pertama untuk diprioritaskan. Tidak wajib, malah negara harus tetap memperpanjang. Jadi kalau menurut Anda kenapa KPK kelihatan penuh teka-teki, sulit sekali untuk mengungkap ini? Ya pasti ada something wrong. Apa? Ya menurut saya pasti ada tekanan. Tekanan itu bisa 2, keuangan atau kekuasaan.
Itu aja, tinggal milih salah satu di situ. Anda setuju, Bung Roy? Bisa kemungkinannya seperti itu juga ya, bahwa memang ini kan sekarang mulai di KPK ya. Apa yang semua kita dijelaskan oleh banyak pihak tentang kontroversi kasus itu, misalnya sekarang mulai di KPK. Nah sekarang ini tinggal KPK membuat memberikan penjelasan kepada publik. Kira-kira dari updating proses yang sudah dilakukan oleh penyidik, sudah sejauh mana sih sebetulnya kasus itu? Anda bisa mengakui nggak kalau KPK sebenarnya mungkin tidak imun juga dengan tekanan-tekanan berupa kekuasaan atau tekanan semua uang? orang tidak berpotensi tidak imun. Ya. Cuman kan kembali lagi. Jadi mungkin juga dalam kasus ini juga terjadi. Bisa saja ya. Cuman kan kalau kita lihat di KPK kan punya SOP yang tadi sudah dijelaskan Pak Abdullah, emang sangat strict betul SOP itu dijalankan. Ya. Kalau misalnya ada penyimpangan di level atas, pimpinan, penyidik di bawah itu tahu bahwa ini hasil yang dilakukan itu berbeda dengan diputuskan, mereka bisa melapor ke Majelis Etik. Kalau itu penyimpangannya di level penyidik, maka ada yang namanya pengendali internal ya, inspektorat. Nah itu bisa langsung Tapi kalau penyimpangannya dilakukan oleh kedua pihak kan jadinya sekongkol. Ya. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Ya justru itu mungkin ini yang perlu diklarifikasi oleh si KPK-nya ya, bahwa agar tidak ada perdebatan. Dan KPK tidak pernah berani mengklarifikasi dengan rinci, misalnya defensif aja ketika saya gugat gitu. Makanya kita terus-menerus untuk meneriakan untuk mempelajari ini tidak usah jauh-jauh ke Tegal lah, ke Jakarta aja. Ya, tentang kasus busway Transjakarta. Gitu loh. Busway Transjakarta ada pemahalan. Tidak sesuai spesifikasi, barang belum diserahkan sepenuhnya, dan yang terakhir ada persekongkolan. Nah, dan itu diperkarakan termasuk oleh Pak Ahok, dan orang Wistono sudah mendapat penjara, dan itu hanya oleh LHP BPKP. Dan hanya menghitung, dan itu menurut saya terpenuhi semua pemahalan harga terjadi. Kita harapkan tidak sesuai spesifikasi barang di dalam, tidak sesuai, terus belum sesuai 100%. Dan mungkin semua dan teman-teman Anda juga tetap menyuarakan hal seperti ini supaya KPK juga tidak kemudian merasa asik sendiri, tidak kemudian memonopoli kasus ini, dan kita tidak dapat informasi yang sesungguhnya mengenai perkembangan kasus hukum dari sumber waras. Yang terakhir kita harapkan kasus ini benar-benar terungkap, dan bila memang ada yang bersalah, dia harus ada kepastian waktu juga. Harus ada itu, maka nanti aja lah. Saya kan selalu menunggangi orang. Maka Pak Abdullah Hamid tadi pernyataan itu, besok minggu depan saya buat laporan kepada pengawas internal, ada dugaan pelanggaran SOP. Itu aja, nanti biar diteliti kan gitu. Terima kasih Mayor Salam. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa menyaksikan kasus ini terungkap secara terang benderang. Dan pemirsa, demikian iTalk tadi sudah dengan Abdullah Hehamahwa, dan berikutnya dengan Roy Salam dan Boyamin Saiman. Sekali lagi mudah-mudahan kasus sumber waras benar-benar bisa terungkap secara terang benderang. Siapapun yang bertanggung jawab, dia harus maju ke pengadilan. Saya Hardi Hermawan. Sampai jumpa.